Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misi Mas Mbak, di sini saya perkenalkan, nama saya Tiara Novitasari dengan NIM G0024118 dari kelompok B9. Saya izin untuk menjelaskan mengenai laporan praktikum 1. Yaitu jelaskan mekanisme ereksi dan ejakulasi secara runtut. Baik, untuk yang pertama, mekanisme ereksi terlebih dahulu. Jadi mekanisme ereksi ini penis terkait dengan sistem saraf parasimpatif, rangsang atau stimulus seksual itu akan diproses pada jarak supraspinal di area preoptik medial dan nukleus paraventricularis di hipotalamus dan hipokampus yang merupakan pusat integrasi fungsi seksual dan ereksi. Kemudian impuls dari SSP, hipotalamus dan hipokampus itu dibawa ke efektor melalui serabut parasimpatis segmen sakral 2 sampai 4 atau NIL CLMS S2 sampai S4. Sedangkan inhibisi ereksi itu dibawa oleh serabut saraf parasimpatis segmen lumbal 1 sampai 3 NIL CLMS L1 sampai L3. Baik, untuk selanjutnya reseptor aferen atau nervus dorsalis penis sensibilitas itu menuju sentrum NIL CLMS segmen sakralis 2 sampai 4. Dan eferen oleh nervi erigentes yang merupakan serabut parasimpatis sehingga memberikan efek berupa relaksasi otot polos corpus cavernosum penis yang dilatasi oleh arteri helicinae dalam corpus cavernosum sehingga darahnya itu masuk mengisi cavernae sehingga tunika albuginanya itu teregang dan sehingga vena-vena yang menembus tunikanya itu terjepit. Nah, dengan cara ini alirannya itu keluar dari jaringan erektil dan dihambat sehingga tekanan internalnya itu meningkat dan tetap dipertahankan dalam keadaan demikian. Dan dengan demikian panjang dan diameter penisnya itu bertambah besar yang disebut berada dalam posisi ereksi. Dan untuk selanjutnya ada mekanisme ejakulasi. Mekanisme ejakulasi ini pada awalnya ejakulasi ini dibagi menjadi 2 tahap, yaitu emisi dan juga ejakulasi. Untuk emisi ini dia substansia ejakulasi dari OGM interna menuju uretra ostium ductus ejaculatorius pada uretra pars prostatica. Baik, untuk selanjutnya ada ejakulasi, dan ejakulasi ini adalah substansia ejakulasi yang keluar dari OM dan reseptor kulit atau gland penis atau ductus deferens yang penuh aferen oleh nervus pudendus centrum akan membawa rangsang menuju NIL CLMS segmen lumbali 1 sampai 3 efektor. Pada saat proses emisi dinding ductus deferens berkontraksi, otot-otot kelenjar vesikalis dan bulbo uretralisnya berkontraksi. Sphincter vesika urinarianya berkontraksi, kemudian proses ejakulasinya itu menyebabkan kontraksi arteri helicinae sehingga bisa mengalirkan darah ke venula dan ditambah kontraksi dari musculus bulbus spongiosum dan musculus ischiocavernosus sehingga dorongan mekanis untuk mengeluarkan semen dari uretra. Baik, ada sedikit tambahan juga. Jadi saat ereksi itu kelenjar bulbo uretralis dan kelenjar litre pada uretra itu mengeluarkan lendir, di mana lendirnya ini untuk melumasi uretranya. Kemudian saat ejakulasi kelenjar prostrat itu mengeluarkan sekret yang antara lain itu untuk menurunkan keasaman dari uretra. Kemudian ada spermatozoanya juga. Jadi untuk spermatozoanya itu diperas keluar dari ductus epididymis ke uretra. Dan kelenjar vesicula seminalis itu pada ejakulasi itu mengeluarkan sekret yang kayak fructosa untuk nutrisi dari spermatozoa. Baik, di sini ada juga tadi anatomi dari mekanisme ereksi. Ada corpora cavernosanya, sini ada bisa
anterisnya itu ada uretra dan ada juga glensnya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan pada laporan praktikum 1. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi Mas Mbak, perkenalkan di sini saya Tiara Nurasari dengan NIM G0024 118. Saya izin untuk menjelaskan mengenai laporan praktikum 2, yaitu jelaskan secara runtut anatomi dari organ feminina eksterna. Baik, untuk yang pertama, organ genitalia feminina eksterna itu ada strukturnya. Ada yang pertama mons pubis, kemudian ada klitoris, kemudian ada labia majora, ada labia minora, ada frenulum labiorum pudendi, preputium clitoridis, dan frenulum clitoridis. Kemudian ada vestibulum dan juga ada glandula vestibularis major. Nah, di sini ada untuk mons pubisnya. Yap, jadi di sini ada mons pubis. Ini adalah mons pubis. Kemudian di sini ada prepus. Kemudian di sini ada klitoris. Kemudian ada labium majus. Ya, labium majus. Kemudian ada uretral orifice. Kemudian ada labium minus dan juga ada vaginal orifice. Kemudian kemudian di sini ada vaginal orifice tadi, vaginal orifice. Kemudian di sini ada perineal breve dan juga di sini ada anus. Baik, untuk mons pubis sendiri, mons pubis itu merupakan area kulit yang menonjol yang menutupi simfisis osis pubis yang ditutupi oleh pubis atau rambut pubis. Kemudian ada klitoris. Jadi klitoris ini merupakan organ erektil yang homolog dengan gland penis pada pria. Kemudian untuk labia majora, jadi labia majora itu merupakan pelipatan kulit yang menonjol yang membentuk ke arah caudorsal dari mons pubis. Kemudian labia majora itu homolog dengan skrotum pada pria. Kemudian ke arah anterior dan posterior. Kemudian labia majora dexter et sinister itu akan saling bertemu dan membentuk commissura labiorum anterior et posterior. Kemudian ada labia minora. Untuk labia minora itu merupakan pelipatan yang tidak mengandung lemak dan kulit dan tidak berambut dan terletak di antara kedua labia majora. Kemudian labia minora itu tuh membatasi bagian lateral dari OUE dan orificium vagina. Pada wanita yang sudah pubertas, akhiran posterior dari labia minora, dextra et sinistra itu akan berhubungan membentuk frenulum labiorum pudendi atau faucet ke arah anterior setiap labia minora yang terbagi menjadi dua. Ada lapisan atas dan juga lapisan bawah. Untuk lapisan atas itu berjalan ke arah klitoris yang membentuk pelipatan yang saling bertemu membentuk tutup dari glans klitoris yang disebut dengan preputium clitoridis. Kemudian ada lapisan bawahnya itu berjalan ke klitoris dan saling bertemu untuk membentuk frenulum clitoridis. Lanjut ada vestibulum. Jadi untuk vestibulum ini merupakan ruang yang dikelilingi labium minus yang menjadi muara, ostium uretra, ostium vaginal, dan ductus glandula vestibularis major dan juga minor. Kemudian ada glandula vestibularis major atau glandula Bartholin. Jadi glandula Bartholin ini homolog dengan glandula bulbouretralis pada pria, dan setiap glandulanya itu mempunyai ductus yang akan bermuara tepat di sebelahnya lateral pada cekungan antara dua labia pada labia minora. Dan lanjut untuk selanjutnya ada vaskularisasi dan juga inervasi. Untuk vaskularisasinya itu ada arteri pudenda interna yang diantaranya itu ada arteri perinealis, ada bulbo vestibuli, dorsalis clitoridis, dan juga fembralis profunda. Untuk selanjutnya ada vena pudenda externa. Jadi untuk vena pudenda externa ini diantaranya ada vena savena magna,
Kemudian ada vena dorsalis clitoridis profunda, itu diantaranya ada vena pudenda interna. Kemudian ada vena dorsalis clitoridis superficialis, ada vena savena magna, dan lanjut ke inervasinya. Jadi untuk inervasinya itu ada nervus cavernosus clitoridis atau sphenisi pelvisi untuk ereksi, dan selanjutnya ada nervus pudendus atau somatosensorik. Dan di organ feminina eksterna itu ada episotomi. Jadi itu merupakan episotomi ini merupakan prosedur insisi di posterior organa genitalia feminina pada kondisi partus. Jadi prosedur ini tuh biasa dilakukan ketika fase 4 partus normal pada kehamilan yang pertama. Prosedur ini tuh tidak selalu dilakukan, tetapi sangat wajar dilakukan untuk mengurangi laserasi dan melebarnya jalan lahir. Dan terdapat juga beberapa metode episiotomi. Dua yang sering dilakukan adalah epis medialis dan epis mediolateraalis. Baik, itu saja laporan praktikum kedua dari saya yang saya sampaikan. Untuk jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi Mas Mbak, perkenalkan nama saya Tiara Novitasari dengan NIM G00241118. Di sini saya izin untuk menjelaskan mengenai laporan praktikum 3, yaitu jelaskan anatomi dari REN beserta vaskularisasi dan inervasinya. Baik, untuk yang pertama itu ada posisi anatomis dari REN. Jadi posisi anatomis dari REN yang pertama, REN itu merupakan organ retroperitoneal dan terdapat glandula adrenal di polus superior. Kemudian untuk letak skeletopisnya itu REN sinister itu setinggi bagian superior VTH 12. Dan untuk REN dexter itu lebih rendah setengah vertebre karena adanya pendesakan lobus hepatis dexter. Dan untuk lokasinya dari REN itu pada dinding posterior abdomen. Nah, saat respirasi kedua REN itu turun sekitar 2,5 cm. Kemudian lanjut untuk lapisan pembungkus dan fiksator REN. Jadi untuk lapisan pembungkus dari profunda ke superficial itu ada kapsula fibrae. Kapsula fibrae itu adalah pembungkus yang meliputi REN langsung melekat erat pada permukaan luar REN. Kemudian ada perirenal fat, itu lemak yang meliputi kapsula fibrosa dan pembuluh darah yang masuk ke luar REN. Kemudian ada fascia renalis. Jadi untuk fascia renalis ini lapisan membranosa yang terletak di luar perirenal fat, REN dan glandula suprarenalis, dan membungkus REN, kemudian glandula adrenal dan bagian depan yang dinamakan dengan fascia gerota. Kemudian ada pararenal fat, itu lemak yang terletak di luar fascia renalis di bagian posterior dan posteolateral REN. Kemudian untuk fiksatornya itu menyokong dan memfiksasi REN agar tetap pada tempatnya. Untuk fiksatornya itu ada apa aja? Untuk yang pertama ada fascia renalis, kemudian ada arteri atau vena renalis, kemudian yang ketiga ada corpus adiposum yang terdiri dari pararenal dan perirenal fat. Jadi corpus adiposum itu memfiksasi ginjal saat bernafas, dan jika lapisannya ini berkurang secara drastis, misalnya pada anoreksia, maka ginjalnya itu dapat turun atau nefroptosis atau mengalami rotasi sehingga ureternya itu tertekuk dan aliran urinnya itu terhambat atau hidronefrosis. Lanjut ada topografi dari REN. Jadi facies anterior REN dextra itu berhubungan dengan beberapa struktur. Di antaranya itu terpisah dari REN oleh suatu lapisan peritoneum, dan beberapa lainnya itu berkontak langsung dengan REN. Ada polus superior dan juga polus inferior. Untuk polus superior itu tuh glandula suprarenalis, sedangkan untuk polus inferior itu sisi lateralnya berhadapan dengan flexura colidex. Sisi medialnya itu intestinum tenju pada intraperitoneal.
Baik, selanjutnya ada facies anterior ren sinistra yang juga berhubungan dengan beberapa struktur. Di antaranya dipisahkan dengan selapis peritoneum dan struktur lain yang langsung berkontrak dengan ren. Di antaranya ada sebagian kecil polus superior di sisi medial itu tertutup oleh glandula suprarenalis sinistra, dan sisi bagian polus superior itu tertutup gaster intraperitoneal dari lien. Kemudian bergeser ke inferior itu ada pankreas yang terletak retroperitoneal menutupi bagian tengah dari ren. Di sisi lateralnya itu separuh bawah ren itu tertutup oleh flexura coli sinistra dan permulaan colon descendens, dan di sisi medialnya oleh sebagian jejunum yang terletak intraperitoneal. Lanjut ada vaskularisasi dan inervasinya. Untuk vaskularisasi, vasa anteriosa yang menuju ren itu adalah arteri renalis, kemudian aorta abdominalis, VL 1 sampai VL 2, kemudian ke arteri renalis dexa et sinistra, kemudian menuju ke ruang anterior et posterior, menuju ke hilus, dan menuju ke arteri lobaris atau R primaries, masuk ke piramis renalis, dan selanjutnya ke arteri interlobaris berjalan ke columna ronalis, kemudian ke arteri arcuata berjalan di basis piramidis renalis, kemudian ke arteri interlobularis cortex renalis, kemudian ke arteri afferent glomerulu yang membawa darah ke glomerulus, kemudian ke glomerulus berhubungan dengan kapsula Bowman yang akan membentuk corpuscle Malpighi untuk difiltrasi menjadi dua, dan sebagian kecil dari darah itu tidak akan difiltrasi, melainkan tetap mengalir di glomerulus menjadi arteri afferent glomeruli dan arteri rekta yang berfungsi untuk reabsorpsi di tubuli ginjal. Baik, setelah vaskularisasi lanjut ada inervasinya. Dari plexus renalis ada somatic afferent. Kemudian somatic afferent itu nervi sphanicus thoracici, kemudian ada symphatis itu ada nervus sphanicus major et nervus sphanicus minor, kemudian ada parasimpatis nervusnya itu ada nervus vagus. Baik, sekian dari saya untuk laporan praktikum 3. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.